Salam warga GBKP dimanapun saudara berada, kita bertemu kembali di dalam sermon perpulungan Jabu-Jabu berbahasa Indonesia. Teman-teman, bagi saudara yang baru saja mengikuti channel ini, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bagikan sebanyak mungkin kepada teman-teman yang belum mengetahui keberadaan channel ini agar mereka juga terberkati dengan kehadiran channel ini. Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan untuk PJJ kita tanggal 14 sampai 20 Juni 2026 dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Mengenai saudara-saudara seiman, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Sampai sedemikian jauh. Jadi teman-teman, kita membahas firman Tuhan ini. Dalam tafsiran ini disebut ringkasan tentang bagaimana memperlakukan semua orang di dalam gereja. Ayat 1 khusus membicarakan tentang bagaimana memperlakukan seorang pria di dalam gereja atau pria yang lebih tua, dengan menyampaikan jangan menegur orang yang lebih tua. Paulus mengarahkan Timotius dalam nats kita ini bahwa orang yang lebih tua pada umumnya tidak boleh ditegur. Seorang gembala muda seperti Timotius harus menggembalakan mereka dengan setia, tetapi juga dengan menghormati usia dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih tua. Ini khas sekali tradisi Timur. Kita selalu diminta untuk sopan kepada orang yang lebih lanjut usianya dari kita. Setiap orang saleh akan menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang lanjut usia. Dikatakan pada Imamat 19 ayat 32, engkau harus berdiri di hadapan orang yang beruban dan menghormati kehadiran orang tua, dan takutlah akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri memberi perintah bila mana kita bertemu dengan orang yang berumur lebih tua dari kita, jauh lebih sopan kalau kita berdiri. Amsal 16 ayat 31 mengatakan kepala yang beruban adalah mahkota. Mahkota kemuliaan jika ditemukan di jalan kebenaran. Ini bagian yang kedua ini juga cukup penting. Jika ditemukan di jalan kebenaran, karena tidak semua orang yang beruban itu juga orang yang bijaksana. Ada alasan lain untuk menasihati daripada menegur pria yang lebih tua, apalagi dengan kalimat kasar. Orang yang tua mungkin sulit menerima kalau kita orang yang muda menegur dia. Jangan menegur, kata kerja yang dipakai dalam bahasa Yunani kuno. Menegur di sini bukan berarti menegur dalam pengertian tegur sapa, tapi secara harfiah ini maknanya menyerang. Jadi menegur dengan maksud menyerang. Hal inilah yang dilarang oleh Paulus kepada Timotius, agar Timotius jangan menyerang orang yang lebih tua dengan kata-kata, tetapi perlakukanlah mereka dengan lebih hormat, sebagaimana dia memperlakukan bapaknya sendiri.
Perintah ini bukan bermaksud untuk melarang Timotius untuk memberikan teguran kepada jemaat yang lebih tua, tapi yang dilarang itu adalah teguran dengan cara menyerang atau teguran yang menggunakan kata-kata yang terlalu keras. Memang pekerjaan seorang gembala adalah salah satu memberikan teguran kepada jemaat yang menyimpang dari jalan yang benar. Namun Paulus mengingatkan untuk menyampaikan teguran itu dengan bahasa yang lebih sopan atau lebih sederhana. Walaupun pada tulisan yang lain, pada Titus 2 ayat 15 misalnya, Paulus pernah berkata, "Tegurlah dengan segala wewenangmu, jangan biarkan seorang pun menghina kamu." Artinya, menegur hal yang boleh dilakukan, tapi dengan bahasa yang sopan dan bijak. Meskipun dalam tulisan lain, misalnya 1 Timotius 5 ayat 20, Paulus pernah juga memberitahu kepada Timotius bahwa ada saat-saat di mana seorang penatua tidak hanya perlu ditegur, tapi juga saat-saat di mana ia perlu ditegur di depan umum. Artinya, Paulus tidak melarang Timotius untuk menegur, tapi Paulus memerintahkan Timotius untuk menegur dengan bahasa yang baik. Persoalan yang sering juga kita hadapi, mungkin saudara juga pernah hadapi, masalahnya banyak sekali orang mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bertahan atau defensif saat mereka mendapat teguran. Jika tidak pada saat itu ia membalas langsung teguran itu, maka nanti saat ia memiliki waktu, saat itulah ia menyampaikan pembalasan. Karena mungkin kalimat atau cara atau tata bahasa yang dipakai untuk menegur dia membuatnya tersinggung. Sehingga ia menutup mata terhadap pesan dari teguran itu. Yang ia tangkap justru adalah bahasa atau intonasi dari teguran itu sendiri. Banyak orang merasa perasaan sakit hati mereka lebih penting daripada kebenaran dari teguran itu. Karena itulah Paulus meminta agar teguran itu disampaikan dengan bahasa yang tepat, agar pesan dari teguran itu diterima dengan baik. Bukan yang ditangkap oleh yang ditegur adalah intonasi atau pilihan kalimat atau bahasa kasar yang disampaikan tersebut. Mungkin kita semua setuju kalau tidak seorang pun kita suka ditegur. Tetapi orang bijak menggunakan teguran sebagai sarana berharga untuk pertumbuhan. Seorang teman yang bijaksana yang tanpa ragu akan mengkritik Anda dari minggu ke minggu dapat menjadi berkat yang jauh lebih besar bagi Anda daripada 1000 pengagum yang tidak pernah mempersoalkan apapun yang saudara lakukan. Jadi teguran itu juga mengandung berkat. Hanya saja sebagai manusia biasa, kita seringkali lebih menekankan bahasa teguran atau tekanan intonasi teguran atau kalimat yang dipilih dalam menegur daripada maksud baik di balik teguran itu. Karena itulah Paulus kemudian menyampaikan, nasihatilah dia seperti seorang bapa atau seperti engkau berbicara kepada ayahmu sendiri. Nasihat adalah dorongan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Ini seperti seorang pelatih atau instruktur yang memberi semangat untuk tujuan membantu atlet yang mempersiapkan diri untuk sebuah kejuaraan. Tentu dia harus memberikan nasihat atau teguran-teguran agar pada saatnya nanti atlet itu tertolong atau terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan pada perlombaan yang akan datang. Sama halnya juga ketika Timotius menegur orang-orang muda atau memperlakukan orang-orang yang lebih muda dari dia, Paulus juga meminta agar dia memperlakukannya seperti seorang saudara atau seperti teman atau mitra dalam pekerjaan Injil.
sama hormatnya sebagaimana ia memperlakukan orang yang lebih tua darinya. Lalu kita masuk ke ayat 2, ini cerita tentang bagaimana memperlakukan wanita di dalam gereja. Sama halnya dengan pria, Paulus juga meminta Timotius untuk memperlakukan wanita yang lebih tua darinya seperti ia memperlakukan ibunya. Dan yang lebih muda seperti ia memperlakukan saudara perempuannya dengan segala kesucian. Seperti halnya pria yang lebih tua dari kita juga harus memperlakukan wanita yang lebih tua dari kita sebagaimana kita memperlakukan ibu kita sendiri. Karena memang sudah layak untuk menghargai dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dan kepada wanita yang lebih muda, ini juga penting sehingga dipakai kalimat dengan segala kesucian. Karena adalah tidak layak bila di dalam pelayanan seorang yang saleh memperlakukan wanita yang lebih muda darinya dengan bahasa yang tidak sopan. Kita banyak memperhatikan itu terjadi di gereja, orang suka bercanda atau dalam tanda kutip sedikit genit, dan ini sangat dilarang ketika kita melakukannya di dalam pelayanan. Lalu kita memasuki ayat 3, yaitu aturan bagaimana memperlakukan para janda dan mereka yang membutuhkan. Pada ayat 3 ini prinsip dasarnya ialah bantulah orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Hormatilah para janda yang benar-benar janda. Pada masa Alkitab ini, pada masa Perjanjian Baru, belum ada sistem sosial yang tertata seperti saat ini untuk membantu orang-orang yang mengalami beban hidup yang berat seperti para janda. Belum ada bantuan sosial yang resmi dari pemerintah. Orang-orang yang kehilangan suami pada saat itu adalah termasuk golongan orang yang sangat rentan. Hidup sendiri tanpa dukungan seorang suami, apalagi anak-anaknya juga beban hidup mereka mungkin sulit dan tidak dapat menolong ibunya, maka betul-betullah kehidupan mereka rentan, sehingga Paulus memakai kalimat yang benar-benar janda. Maksudnya adalah janda yang mengalami kehidupan yang miskin dan tidak mendapat dukungan atau perlindungan. Mereka lah yang dikatakan janda yang benar-benar janda. Kata benar-benar janda ini penting untuk ditekankan pada masa kini karena banyak orang yang kemudian memanfaatkan ketulusan hati gereja untuk menolong orang-orang yang membutuhkan seperti para janda dan anak yatim piatu. Sehingga begitu banyak orang memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan bantuan dari gereja, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, tapi lebih kepada menipu dalam rangka mengumpulkan sebanyak mungkin uang, sehingga Paulus memakai istilah yang benar-benar, maksudnya yang memang betul-betul membutuhkan, dan gereja telah mengklarifikasi keberadaan ini. Menurut Paulus, orang yang janda dan benar-benar janda inilah yang paling penting untuk mendapatkan penghormatan. Artinya orang yang hidupnya tinggal sendiri, berjuang sendiri, dan menghadapi kemiskinan dalam kesendiriannya, orang inilah yang paling penting diperhatikan oleh gereja. Lalu dilanjutkan pada ayat 4-6, yaitu cara membedakan siapa sesungguhnya yang disebut dengan benar-benar janda tersebut. Disebutkan oleh Paulus janda yang mempunyai anak. Dalam pengertian, keluarganya cukup kuat untuk menolong dia. Jadi maksudnya, yang sah mendapatkan bantuan dari gereja seharusnya janda yang tidak memiliki keluarga yang dapat menolong mereka. Jika mereka memiliki keluarga yang dapat membantu mereka,
itu adalah tanggung jawab keluarganya, bukan tanggung jawab gereja. Tetapi ada orang yang betul-betul tidak memiliki siapapun untuk menolong dirinya, dialah sasaran bantuan gereja tersebut. Dan disebutkan juga tidak hanya para janda itu menerima bantuan dari gereja, tetapi mereka yang telah menerima bantuan dari gereja, dia bertugas untuk berdoa siang dan malam memohon kepada Tuhan, dalam pengertian para janda itu diberikan oleh gereja tugas untuk berdoa. Berdoa bagi gereja, berdoa bagi jemaat. Itulah balasan dari bantuan yang mereka terima. Ayat 6 ini mengkritik para janda yang disebutkan, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ternyata pada pengalaman jemaat saat itu, banyak juga orang yang setelah bangkrut, setelah menghabiskan uangnya dengan bersenang-senang, lalu ia menjadi orang yang susah. Saat itulah ia meminta pertolongan kepada gereja. Untuk itulah ayat 6 ini ditujukan, yaitu bagi mereka yang datang ke gereja untuk meminta bantuan, karena mereka telah menjalani hidup kesenangan, misalnya saat itu menghabiskan uangnya untuk alkohol, menghabiskan uangnya untuk bersenang-senang dan sebagainya. Lalu saat mereka membutuhkan bantuan, mereka ingin gereja memberi bantuan kepada mereka. Untuk orang inilah Paulus menyebutkan ia sudah mati selagi masih hidup. Pada ayat 7 dilanjutkan dengan perintah, yaitu seorang gembala yang baik diminta oleh Paulus untuk mengajarkan hal-hal ini, sehingga semua orang akan tahu apa yang Allah harapkan dari mereka. Pada itu disebutkan, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Paulus menyampaikan bahwa mereka yang telah mendapatkan pertolongan dari gereja, selain berdoa untuk gereja atau untuk pelayanan gereja, mereka juga harus menjaga hidupnya untuk tetap saleh, tidak berdosa, dan tidak bercela. Dan penekanan pada perpulungan jabu-jabu kita pada tanggal 14 sampai 20 Juni ini, karena tema adalah dalam bahasa Karo beluh muat ukur atau pandai mengambil hati, kemungkinan besar penekanan bahan PJJ kita ini adalah pada bagian awal nats kita, yaitu saat Paulus meminta Timotius untuk pandai-pandai memilih bahasa atau menempatkan kalimat kepada orang tua, pada orang yang muda, kepada wanita pria, karena orang yang sopan, orang yang pandai menempatkan bahasa dan kalimat, dia pandai mengambil hati. Orang yang pandai mengambil hati adalah jalan masuk penginjilan. Karena dengan merasa nyaman, orang akan suka berkumpul. Tetapi orang yang tidak pandai mengambil hati atau tidak pandai menempatkan kalimat, tujuannya mungkin baik, tapi kata-katanya yang menyakiti hati, mungkin membuat orang menjauh dari persekutuan dengan gereja. Tentu Paulus berharap apa yang ia sampaikan kepada Timotius ini menjadi alat pelayanan yang luar biasa, agar komunitas orang-orang Kristen mula-mula tidak hanya sebuah komunitas berkumpul, tapi merasakan komunitas yang saling menerima, komunitas yang nyaman, bahkan komunitas yang sama dengan keluarga mereka sendiri. Demikian teman-teman beberapa catatan yang dapat kami sampaikan. Semoga catatan ini menolong teman-teman untuk mempersiapkan bahan perpulungan jabu-jabu kita jauh lebih baik. Demikian, selamat melayani. Sampai bertemu pada sermon-sermon kita minggu-minggu yang akan datang. Shalom.